bercahaya, etikatmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Bapa dipermuliakan. Oke, saya tidak akan menyampaikan sesi ini secara semuanya. Saya akan lompat-lompat saja karena waktu saya 1 jam, karena ini materi banyak sekali. Kita akan lanjut saja. Apa itu integritas? Kalau dalam sebuah teori, Bapak Ibu tadi boleh baca sendiri. Tapi intinya integritas itu adalah konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diucapkan sama yang dilakukan itu sama. Bahkan apa yang dipikirkan konsisten apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dikerjakan. Itu namanya integritas. Ya, Bapak boleh baca sendiri. Saya dapat satu pesan yang baik dari seorang hamba Tuhan waktu saya tinggal di Maluku. Hamba Tuhan ini tidak tamat SMA kalau nggak salah, di Maluku. Rambutnya putih, nanti boleh buka di YouTube. Ini hamba Tuhan rambutnya putih di Maluku. Satu-satunya pendeta di Maluku rambutnya putih. Dia bilang gini sama saya waktu saya tinggal di Maluku. Dia tidak tamat SMA, dia mantan musisi. Kau tuh hidup ini kalau integritas kita nggak bagus, berat jadi. Contoh begitu. Orang kalau jatuh dalam dosa zina, orang kalau jatuh dalam dosa keuangan, hamba Tuhan, berat. Pemulihannya berat. Dia bilang begini, kalau orang jatuh dalam dosa, apapun bentuknya, itu yang paling fatal adalah wilayah teritorialnya. Wilayah teritorialnya itu akan menyempit. Bapak perhatikan ya, kita ini kan punya wilayah teritorial, kita punya nama besar di kalangan kita masing-masing. Kayak model saya, nama saya dikenal di seluruh Indonesia, namanya wilayah teritorial saya. Pejabat-pejabat di GBI dikenal lah. Pak Untung di kira-kira sering turun ke daerah, sudah 23 tahun di BPP, jadi orang terkenal. Bukan terkenal, dikenal. Ya, orang itu wilayah teritorial saya. Waktu saya jatuh dalam dosa, bukan hanya kenal, orang undang bapak saya, macam-macam lah. Itu wilayah teritorial saya. Waktu seandainya saya jatuh, atau tidak, saya jatuh dalam dosa perzinahan atau dosa keuangan, maka orang wilayah teritorial saya akan tidak percaya lagi dengan saya. Wilayah saya menyempit. Orang berkata begini, tidak usah undang Pak Untung lagi lah. Orangnya susah dipercaya. Padahal dia kan nggak jatuh dalam dosa. Jadi wilayah teritorial saya menjadi menyempit. Itu hamba Tuhan. Ini contoh, ada satu hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa bersama dengan sekretarisnya. Pendeta terkenal dari Palembang, rambutnya udah putih udah tua. Oh, siapapun mendengar dia tentang Islam, dia bicara banyak. Jatuh dalam dosa, orang akan mengundang dia. Wilayahnya menyempit. Pendeta yang rambut putih di Ambon itu bilang itu sama saya. Kalau kita jatuh dalam dosa, wilayah teritorial kita akan menyempit dan mengembangkan lagi seumur hidup sama sekali. Mari kita pahami ini. Saya mikir benar juga. Kita jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni, betul. Tuhan pulihkan, betul. Tetapi wilayah teritorial kita yang luas pada akhirnya menyempit dan sulit untuk dibalikan. Paham Bapak Ibu? Paham. Itu sebabnya harus hati-hati berkaitan dengan integritas ini. Sekali kita jatuh dalam hubungannya kelemahan uang, sulit untuk kita dipercaya lebih banyak orang. Jatuh dalam dosa apa saja. Saya pikir ini pendeta yang ada di Maluku ini di Ambon rambutnya putih ini benar juga. Saya dapat itu saja dari dia. Dia bilang hati-hati dengan kalau rumah tangga kita jatuh dalam dosa karena istri atau suami berkaitan dengan dosa. Sebelumnya kita bisa bicara banyak tentang keluarga, akhirnya kita bicara keluarga nyempit, sulit. Kita bisa leluasa bicara keuangan di jemaat, bisa kita jatuh dalam dosa keuangan, integritas kita sulit, menyempit. Mau ngomong lagi
saya terus membenahi. Saya tidak pernah cari jabatan, saya tidak pernah cari lobby minta pekerjaan di DPP atau di mana saja. Saya tunjukkan tentang kinerja saya dan integritas saya, dan orang dengan sendirinya pakai saya. Jadi saya tidak perlu jualan diri, tidak perlu mengiklankan sesuatu dalam diri saya, tapi saya menunjukkan kinerja dan integritas saya. Ya, Tuhan masih pakai saya dalam pekerjaan pelayanan. Jadi sekali lagi, yuk kita menyesuaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan. Ini mahal sekali. Ini sangat mahal. Kita membangunnya pelan-pelan dan konsisten, dan ini modal untuk kita melayani sebagai seorang hamba. Langsung saja klik. Beberapa ciri-ciri integritas. Yang pertama, jujur dan tulus. Lompat-lompat aja. Sebelum saya lanjutkan, Gus Dur pernah bercanda begini. Dia nyandain polisi. Hanya ada 3 polisi yang punya integritas bagus. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Yang ketiga, Jenderal Dugem. Jenderal Dugem itu seorang Kapolri hebat, tapi tidak pernah terpengaruh oleh apapun di lingkungannya. Bahkan waktu kontrak rumahnya habis, dia tidak mau berhutang. Dia jual sepatunya untuk membayar rumahnya. Tapi tidak ada yang membeli di pasar Puncak. Jadi siapa yang kenal Jenderal Dugem? Seorang yang punya integritas, kejujuran, dan ketulusan yang baik sekali. Gus Dur kenapa ngomong begitu? Ya, mohon maaf, ada polisi di sini. Mungkin Gus Dur berkata polisi kita kurang berintegritas, mungkin saja. Ya, mungkin saja. Jadi Gus Dur bilang hanya 3 polisi yang berintegritas tinggi. 1 siapa? Polisi tidur. 2 patung polisi. 3 Jenderal Dugem. Mungkin yang lain-lain kurang, bukan tidak punya integritas, mungkin kurang berintegritas. Beberapa ciri-ciri integritas. Yang pertama, jujur dan tulus. Dia memenuhi janji kalau berbicara. Makanya saya ini paling takut berjanji kalau tidak bisa menempati. Terus dia seorang pekerja keras. Dia bisa menjaga diri dari kegagalan moralnya. Dia jaga diri dari kegagalan moralnya. Dia orang yang bertanggung jawab. Aku tampil tasnya bagus. Dia orang yang merasa terhormat dan dihargai oleh banyak orang. Ini ciri-ciri orang yang punya integritas yang bagus. Jadi belajar jujurlah hidup ini. Belajarlah memenuhi janji dan bekerja keraslah. Pasti ini adalah ciri integritas kita. Yang selanjutnya, mengapa integritas penting? Yang pertama, karena berkaitan dengan fungsi gereja. Gereja itu mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berasal dari firman. Nah, kalau yang mengajarkan hidup tidak benar, bagaimana dengan nilai firman sampai? Ada satu pepatah. Statement berkata, khotbahkan apa yang Anda khotbahkan apa yang Anda alami, dan alami apa yang Anda khotbahkan. Lakukan apa yang Anda khotbahkan, lakukan apa yang Anda khotbahkan. Jadi artinya, apa yang saya khotbahkan harus itu menjadi nilai hidup saya. Saya tidak mungkin mengajarkan perpuluhan dan tidak memberi perpuluhan. Ini bicara nilai. Saya tidak mungkin mengajarkan kekudusan kalau saya hidup tidak kudus. Saya tidak mungkin mengajarkan keharmonisan kalau saya tidak keharmonisan dengan keluarga dan semua orang. Jadi integritas ini fungsinya di jemaat sebagai pimpinan kita adalah bicara nilai. Nilai yang kita ajarkan itu kebenaran. Jangan sampai saya sebagai pendeta hidup tidak benar. Intinya di situ. Yang pertama, yang kedua,
Integritas itu adalah bicara tentang kepemimpinan, salah seorang pemimpin. Kapan kita dipercaya oleh pengikut? Pemimpin adalah orang yang bisa memimpin, mempengaruhi pengikutnya kepada sebuah tujuan. Saya mempengaruhi orang, salah satunya dengan integritas saya. Orang ikut saya dengan integritas yang saya miliki. Jadi kalau pemimpin sudah integritasnya tidak bagus, sulit pengikutnya untuk mengikut dengan ketulusan, sangat sulit. Kalau ikut juga paling ya banyak bicara di belakang. Jadi integritas ini berkaitan dengan salah seorang pemimpin. Ini karena pemimpin adalah kepercayaan. Saya mengikut seseorang karena ada sesuatu yang bisa saya percaya. Kalau saya tidak percaya, ngapain saya ikut dia? Kita ikut Kristus karena kita percaya. Kita ada di GBI karena kita percaya pada sinode ini. Jadi bicara tentang kepercayaan. Jemaat kita pimpin karena jemaat percaya kita. Kenapa percaya sama kita? Karena kita punya integritas. Jadi integritas itu